Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita akan mendengarkan sambutan dan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi semuanya. Masih semangat Ibu-Ibu? Yang terhormat Bapak Pembina atau yang mewakili dari PT Astra Internasional Tbk, kemudian dari KPPA, BKKBN, UNICEF, dari Sahabat Anak, dan yang saya hormati para narasumber dan fasilitator. Yang saya banggakan kader Avicenna, Kesehatan Astra, dan peserta pelatihan pada pagi hari ini, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dalam keadaan bulan puasa Ibu ya, tapi kita tetap semangat. Dan selanjutnya perkenanan kami, dan kesempatan ini saya selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK mengucapkan terima kasih sudah diundang pada pelatihan ini. Dan untuk itu saya merasa terhormat, karena kalau saya lihat tadi apa yang kita kerjakan sebetulnya sudah kita kerjakan juga di PKK. Jadi ini adalah suatu hal yang amat bermanfaat untuk mensejahterakan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga di Indonesia. Kalau saya cermati biasanya para kader-kader itu saling sama ya Bu ya. Ada nggak di sini yang kader PKK? Ada. Coba saya mau lihat kader PKK. Oh, semua kader PKK. Terima kasih. Ya, karena biasanya saya kemana-mana kalau kader PKK biasanya merangkap sebagai kader macam-macam Pak. Ya kader dari Avicenna, ya kader dari BKKBN, dan ya kader, ya itu semua. Tapi tetap semangat ya Bu ya untuk PKK. Oke. Kalau kita lihat PKK berarti Ibu semua pasti sudah tahu semua tentang PKK. Mungkin saya ulas sekali lagi bagi Bapak Ibu di sini ataupun dari Astra dan yang lainnya yang belum tahu persis mengenai apa PKK, program kita dan apa yang kita laksanakan, sehingga kita bisa bersinergi apapun itu yang tujuan kita adalah sama. Jadi gerakan PKK tentu saja gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat, tumbuh dari bawah, karena PKK itu memang tumbuh dari bawah asalnya Bu. Jadi bukan dari atas yang ke bawah, tapi dari bawah. Waktu itu karena keprihatinan dari istri Gubernur Jawa Tengah melihat masyarakatnya masih memprihatinkan, kemudian timbullah gerakan PKK ini yang akhirnya menjadi gerakan nasional sehingga tumbuh dari bawah. Visi misi pasti sudah tahu semua, terwujud keluarga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, nggak ada slide-nya ya? Nggak bisa di ini? Oh bisa? Oke. Oh, ya udah. Mungkin udah slide yang ke visi misi. Berakhlak mulia, berbudi luhur, kesehatan, sejahtera dan lahir batin. Kemudian misi PKK mengingatkan lagi, meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, kesetaraan gender. Ini mungkin di Pokja 1 ya, kalau Ibu ingat. Meningkatkan pendidikan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan pengembangan koperasi, Pokja 2. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan sandang, perumahan sehat yang layak huni. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat, Pokja 4, mesti ingat. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian, peningkatan sumber daya manusia. Jadi sebagai kelembagaannya kita juga harus sebagai misi kita. Tujuannya tadi sudah sebutkan, bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sejahtera lahir dan batin.
Sasarannya siapa? Tentu Ibu semua sudah tahu, sasaran adalah semua keluarga di Indonesia, perkotaan, pedesaan, semua adalah sasaran kita dalam bidang mental, spiritual, dan fisik material. Kita semua sudah tahu 10 program PKK. 1. Penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Walaupun urutannya 10 program, tapi untuk pokjanya nggak berurutan ya Bu ya. Pasti sudah tahu. Kita ada 4 pokja untuk melaksanakan menuju visi ini. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Jadi memang tidak sesuai dengan urutannya, tapi Ibu pasti semua hafal kalau udah menyanyikan lagu Mars PKK, itulah 10 program pokok PKK ya. Pokja 2, pengelolaan program pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi. 3, pangan sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga. 4, yaitu kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Kalau saya lihat tadi di sini sama juga dengan 4 pilar tadi ya Pak ya. Ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kreativitas. Sebetulnya bisa kita, jadi apapun itu kita bisa bersinergi, semoga bisa lebih bersinergi lagi dengan PKK. Kalau menurut di sini kelembagaan kita mungkin bisa dilihat. Kalau kita di PKK kelembagaannya yaitu memang dari pusat, ketua umum adalah istri Mendagri, itu memang peraturannya begitu Pak. Jadi istri Mendagri otomatis harus ketua pusat, kemudian di bawah di tiap provinsi istri dari gubernur adalah ketua tim penggerak PKK tingkat provinsi, demikian juga kabupaten, kota, kecamatan sampai ke desa. Bahkan ada kelompok-kelompok juga yang kelompok-kelompok PKK sampai dasa wisma. Kemudian program dari Pokja 1 yang tadi yaitu di sini yang lebih kita utamakan sebetulnya program dari Pokja 1 itu adalah pendidikan karakter, karena kita tahu semua pendidikan karakter amat sangat penting. Kita tahu sekarang keadaan sekarang itu bagaimana, keadaan anak-anak sekarang bagaimana. Itu karena apa? Mungkin kelalaian kita, kekurangan kita sebagai orang tua, kurang tahu persis bagaimana cara mendidik anak-anak. Jadi untuk ini kita di PKK Bu, sekarang yang kita utamakan yaitu bagaimana pola asuh yang benar ya Bu ya. Ada yang sudah pernah ikut parenting Bu, pola asuh benar pada anak-anak? Belum ada? Oh ya, nanti mungkin yang dari Jakarta bisa kita inikan lagi dengan ketua tim penggerak PKK di masing-masing daerah di Jakarta. Jadi di sini yang kita inginkan yaitu kita ingin mendidik anak-anak kita, karena untuk pembentukan karakter yang paling penting yaitu mulai 06 tahun, disitulah kita membentuk karakter anak kita mau jadi apa. Jadi sebetulnya ibu-ibulah yang penting Bu. Ibulah yang akan membuat anak jadi apa itu ibu. Juga dengan guru-guru, karena anak harus dididik dengan benar. Mungkin dulu kita mendidik anak-anak masih, kalau menurut teori sekarang mungkin kurang benar, tidak dengan kasih sayang, karena yang paling penting adalah dengan penuh kasih sayang. Anak-anak diberi rasa nyaman. Kalau suka dibentak atau apapun itu akan membuat karakter yang kurang bagus. Karena menurut teori, karena sekali bentakan katanya itu saraf-saraf di otak ada yang lepas. Sekali bentak, jadi nanti bagaimana bentuk otak atau karakter si anak itu kalau dari kecil didikannya atau dia menghadapi lingkungan yang kurang benar. Jadi marilah ibu-ibu sebagai kader kesehatan di sini, apalagi sebagai orang tua, kita mulai merubah atau bagaimana mendidik anak. Demikian juga kita juga mengadakan pelatihan pada guru-guru PAUD terutama untuk mendidik anak dengan benar, karena pembentukan karakter yang paling penting adalah anak pada usia dini. Kalau udah usia dini anak-anak sudah terbentuk dengan bagus, misalnya pada anak itu kalau kita sampaikan di sini pakai kesehatan keluarga tadi, dari kecil anak-anak sudah dibiasakan bagaimana hidup sehat, misalnya yang kecil-kecil anak-anak mengerti dengan kebersihan, gosok gigi, cuci tangan sebelum makan, hal-hal kecil saja, tapi itu akan terpatri terusnya Bu, karena anak-anak itu kan gampang sekali, betul? Gampang sekali, anak-anak itu seperti spons. Jadi seperti spons, apa yang kita kasih ke anak-anak
itu akan terserap dengan baik. Jadi kalau kita berikan anak-anak dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang mendidik, itu akan teringat terus sampai dewasa. Tapi kalau yang keluar kata-kata yang kasar, dia juga cepat sekali menirukan itu. Jadi sangat hati-hati untuk menghadapi anak-anak ini. Jadi untuk kesehatan di sini, untuk Pokja 1 juga untuk keluarga sehat bisa masuk di situ, pendidikan karakternya. Kemudian untuk program yang Pokja 2, di sini adalah lebih ke pendidikan dan keterampilan. Pendidikan kita selalu mengingatkan yaitu untuk wajib belajar ya Bu ya. Kanan kiri kita kalau anak-anaknya tidak sekolah, mari kita ajak mereka untuk belajar, ada paket A, B, C. Kemudian keterampilan, bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk menambah apa Bu, OP2K? Usaha peningkatan pendapatan keluarga, ya betul. Jadi ibu-ibu kalau di rumah daripada ngerumpi Bu, bisa bikin sesuatu yang bisa menambah ekonomi keluarga. Apapun itu ya Bu ya, kan bisa dari koran, bisa dari apa ibu suka merajut, bisa. Jadi bahan-bahan yang sebetulnya tidak terpakai ternyata bisa dimanfaatkan. Tentu saja kalau dengan ekonomi yang bagus, kesehatan pun pasti akan meningkat. Kemudian dengan yang program kita di Pokja 3, pasti sudah tahu semua sandang pangan dan papan. Sandang kita tahu kita harus hasil karya sendiri, kita menyukai batik tenun, jadi mari kita hasil dari bangsa sendiri. Kemudian kalau pangan, setidaknya untuk kesehatan keluarga, ibu-ibu bisa bagaimana makanan yang bergizi, kemudian menyediakan juga yang B2SA apa Bu? Masih ingat B2SA? Makanan bergizi, berimbang, seimbang, nyaman, ya betul. Ya itu Bu. Jadi itu yang kita harus ingat. Di sini dari Pokja 3 pun kita bisa juga untuk kesehatannya tentang itu, dan tidak lupa tentu saja mengenai hatinya PKK ya Bu. Apa hatinya PKK Ibu masih ingat? Ya. Bapak-bapak mungkin yang sini yang belum hafal Pak, hatinya PKK itu halaman, asri, tertib, indah, dan nyaman. Dan yang kami harapkan di sini sekitar halaman kita tanami sayur mayur bisa untuk menambah gizi keluarga, kemudian bisa juga dengan ada ternak, bisa dengan ayam, bisa lele ya Bu ya. Yang supaya itu biasanya kita sudah kerjakan juga, tentunya dari Astra juga sudah dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini. Kemudian yang keempat yaitu kesehatan. Tentu saja kesehatan di sini kita yang sedang kita galakkan juga dengan kita dan OASE, dan yang menjadi kepedulian Ibu Negara yaitu deteksi dini pada penyakit pada perempuan. Deteksi dini kanker pada perempuan apa Bu yang sekarang kita sedang galakkan? Kanker serviks dan payudara, karena dua penyakit itu yang merenggut jiwa paling tinggi. Jadi payudara, kemudian yang nomor 2 adalah kanker serviks. Jadi saya ingin ibu-ibu di sini juga melakukan tes yang paling mudah, murah apa Bu? IFA tes. Terima kasih. Ada yang sudah IFA tes? Oh sudah, alhamdulillah. Saya dengar juga tahun kemarin ya Pak ya, dengan Astra melakukan IFA tes. Jadi tularkan itu ke tetangga, saudara yang lain yang belum melakukan IFA tes. Apa pentingnya IFA tes? Karena kita tahu semua kanker serviks adalah penyakit yang mematikan dan diam-diam Bu. Nggak ada keluhan, nggak ada apa, tahu-tahu kalau sudah ada keluhan sudah tingkatnya sudah lanjut dan itu susah diobati. Jadi kita sebagai ibu tentunya kita juga harus menjaga kesehatan. Bagaimana kalau kita sakit, kita harus mendidik anak-anak kita mempunyai tugas sebagai istri juga, jadi itu harus yang kita ingatkan, sayangilah kesehatan juga, kesehatan kita sendiri ya Bu ya. Kita membina masyarakat, tapi kita juga harus peduli dengan kesehatan kita sendiri. Itu unggulan-unggulan dari program kita, dan kalau saya lihat sebetulnya dari 10 program pokok PKK itu sudah semua masuk dengan 12 indikator yang dari Kementerian Kesehatan. Coba saya urutkan. Kalau nggak salah di situ ada keluarga berencana. Jadi kita sebagai masyarakat
harus mengetahui apa itu keluarga berencana. Kita harus merencanakan keluarga yang sehat. Nanti dari Ibu PKKPN lebih menerangkan tentang itu. Jadi ada 12 indikator, yaitu 5 indikator dalam isi yang mungkin ini tadi bisa dimasukkan di 10 program PKK. Keluarga mengerti tentang keluarga berencana. Ibu-ibu semua pasti sudah tahu ya Bu, bagaimana kita mengatur kelahiran, keluarga kecil dan keluarga bahagia, karena apapun itu kalau kita mempunyai turunan, kita harus mendidiknya dengan benar, menyekolahkan dan lain-lain. Kemudian ibu hamil merusakan kehamilan sesuai dengan yang standar. Jadi kita dengan adanya posyandu di situ sudah tercapai juga, ibu hamil harus memeriksakan diri secara teratur. Yang ketiga, balita mendapatkan imunisasi lengkap. Kemudian 4, pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan. Jadi saya kira kemudian pemantauan pertumbuhan balita itu juga bisa dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Jadi kader-kader kesehatan di sini harus bisa menginformasikan itu semua ya Bu, karena untuk kesehatan sebuah keluarga itu ada 12 indikator yang akan dilihat. Kemudian 2 indikator dalam pengendalian penyakit menular, seperti tadi kita juga di Pokja 4, penyakit menular dan tidak menular. Terutama yang menular itu sekarang yang masih banyak sebetulnya adalah tuberkulose atau TBC. Jadi kalau ada satu misalnya di keluarga itu yang menderita, setidaknya biasanya dari petugas kesehatan atau para kader bisa menanyakan, ada lagi nggak anak-anaknya sehat atau bagaimana yang satu rumah itu Bu. Jadi di sini penting sekali kita mengetahui, karena penyakit ini menular sehingga kita harus bisa tuntas ya Bu ya. Kasihan kalau satu keluarga bapaknya kena, pasti anak-anaknya apalagi yang balita akan bisa terserang. Sehingga kita ingatkan untuk si penderita bisa berobat dengan rutin, karena obat-obat itu apabila kita berobat dengan rutin, insya Allah bisa untuk sembuh juga. Kemudian penderita hipertensi, ini biasanya kalau hipertensi kadang-kadang ibu-ibu bapak mungkin ya, kadang-kadang suka malas minum obatnya, padahal itu amat sangat berbahaya juga ya Bu ya. Kalau dari hipertensi makanannya tidak terkontrol, misalkan makanan yang berlemak dan lain-lainnya, tersumbat pembuluh darah, bisa ke jantung, bisa ke stroke dan lain-lain. Jadi ini yang diutamakan untuk, kalau saya nggak salah mungkin nanti bisa dikoreksi, jadi ini termasuk indikator untuk keluarga yang sehat. Kemudian 2 indikator dalam perilaku sehat, yaitu tidak ada anggota keluarga yang merokok. Jadi tolong diingatkan di keluarga sebaiknya tidak merokok. Kemudian sekeluarga sudah menjadi anggota JKN, karena kita tahu semua ya Bu ya, kalau sudah sakit itu pasti biayanya amat sangat mahal. Jadi marilah kita, kalau yang mampu kita ikut, kalau sekarang mungkin BPJS ya Bu, karena dengan membayar iuran misalnya, kalau tidak salah mungkin kelas 3, 2, 1 mungkin sekitar 30.000, ada yang paling kelas 1 60 sekian ribu ya Bu ya, itu kita sekarang sudah naik ya, walaupun dengan segitu tapi setidaknya kalau kita membutuhkan itu Bu, kita akan merasa ringan. Semua keluarga kita kalau ada yang sakit, kita tidak tahu Bu, semua kita juga tidak ingin sakit, tapi kalau ibu-ibu, makanya dengan ekonomi kita bisa akan meningkat, dan itu kita bisa ikut JKN ini. Tapi kalau memang tidak mampu, pada pemerintah pun ada PBI yang preminya dibayarkan oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat, coba kita ingat, kanker saja Bu, kalau kayak tadi serviks itu obatnya mahal sekali. Penyakit lain misalnya ada jantung juga amat sangat mahal, puluhan juta bahkan bisa ratusan juta kalau harus operasi. Jadi ini yang marilah kita untuk ini tidak merokok, tadi makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Kemudian yang lebih lanjut 2 indikator terkait lingkungan sehat, yaitu mempunyai sarana air bersih ya. Kalau di sini saya percaya ibu-ibu di sini pasti semua punya air bersih ya Bu. Iya, jadi kita alhamdulillah, karena ada juga saudara-saudara kita yang tidak mempunyai akses air bersih, tiap hari harus beli karena sumur pun mereka susah. Ada, mungkin saya sedikit cerita, yaitu ada di desa di Tangerang, Kabupaten Tangerang,
padahal letaknya di belakang bandara Bu, tapi mereka masih belum punya akses air bersihnya nggak ada karena buat sumur 100 meter lebih baru dapat. Airnya itu asin. Dan yang sangat menyedihkan di sana juga waktu pertama kali saya ke sana tuh hampir satu kampung tidak mempunyai MCK. Padahal MCK adalah salah satu indikator juga. Jadi salah satu indikatornya itu harus mempunyai jamban keluarga, ada aturannya juga ya Bu ya. Jadi untuk keluarga sehat ada indikator 12 indikator tadi Bu. Satu, keluarga mengerti program KB, ibu hamil memeriksakan diri, kemudian tentunya juga dengan memeriksakan diri ke fasilitas, melahirkan di fasilitas kesehatan, sehingga apabila ada penyakit atau kelainan bisa terdeteksi dengan dini. Yang kita inginkan angka kelahiran ibu melahirkan bisa turun, karena kenyataannya sampai tahun ini AKI masih tinggi angka, dan ibu melahirkan angka kematian bayi juga angka kematian balita Bu. Itulah pentingnya posyandu. Jadi ajaklah para kader mengajak masyarakat untuk datang ke posyandu yang mempunyai balita untuk menimbang ya, melihat kesehatan para balita. Balita mendapatkan imunisasi lengkap juga di posyandu juga ya Bu ya, mengingatkan untuk mendapatkan posyandu. Kemudian juga di samping posyandu ada apa Bu, biasanya kita punya bulan vitamin A setahun 2 kali ya Bu. Pemberian ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan tadi di posyandu setiap bulan diperiksa, ditimbang. Kemudian penderita hipertensi berupa teratur juga tentang tuberkulosis atau TBC. 2 indikator perilaku sehat, tidak adanya anggota keluarga yang merokok, sudah mempunyai JKN, 10 mempunyai sarana air bersih, menggunakan jamban keluarga, dan 12 yaitu anggota keluarga untuk yang kesehatan jiwa Bu. Jadi kalau mempunyai keluarga, maaf, ada tekanan atau gangguan jiwa, jangan malah diabaikan, jangan diabaikan Bu. Itu jadi kalau di sini tadi kesehatan jiwa menurut di Kementerian Kesehatan 12 indikator ini, kalau misalnya ibu-ibu misalnya di kampung, nanti ada di kampung apa tadi Pak? Di kampung Berseri. Nah, kampung Berseri itu sudah termasuk keluarga, kesehatan keluarganya sudah bagus belum ya? Kita lihat dari 12 indikator ini kalau menurut dari kesehatan, bagaimana, sudah ada posyandunya jalan enggak? Kemudian semua ini udah tahu CKN belum, sudah ikut CKN belum, kemudian sudah tentang keluarga berencana sudah tahu apa belum. Jadi semua inilah saya kira mungkin secara singkat yang memenuhi untuk sebuah keluarga yang sehat. Dan untuk itu kita di PKK 10 program ini juga sudah melaksanakan dari 12 indikator untuk mewujudkan keluarga sehat. Tentu saja tujuan kita yang terakhir yaitu keluarga yang sejahtera. Terima kasih sekali juga untuk dari Astra yang sudah ikut mendukung tentunya menuju keluarga sejahtera. Sebagai mitra kerja pemerintah, Gerakan PKK dengan 10 program pokoknya sebagaimana saya uraikan di muka, pada dasarnya sudah menggambarkan bahwa hal yang dikelola Gerakan PKK mencakup seluruh kebutuhan dasar manusia sejak masih dalam kandungan sampai usia lanjut. Atas dasar hal ini, maka kesempatan berikut saya akan sampaikan bagian kedua materi ini, yaitu melaksanakan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Melaksanakan program keluarga sadar sehat, kesehatan masyarakat melalui BHBS dan lain-lainnya. Mungkin tadi sudah saya sebutkan, membina melalui melaksanakan posyandu, meningkatkan kesadaran, penggerakkan peran serta masyarakat. Adapun bagian ketiga yakni keterkaitan antara 4 pilar yang tadi disebutkan di CSR dari Astra 10 program pokok PKK kiranya sangat jelas hubungannya, seperti halnya terhadap pilar pertama ya Astra Indonesia Sehat, kemudian ada Astra Cerdas dengan pendidikannya kita juga sudah punya, kemudian dengan lingkungan ya Pak ya, lingkungan hidup, program perencanaan sehat, kemudian ya tadi pendidikan, cerdas, kreativitas. Nah di sini kita pun juga ada dengan tadi yang kreatif, kita keterampilan kita untuk peningkatan ekonomi keluarga kita.
Terakhir terkait dengan pilar keempat tadi Astra kreatif, ya itu sudah saya sebutkan, tentang program pangan, sandang, program pendidikan, keterampilan, serta program pengembangan kehidupan berkoperasi yang merupakan bidang tugas Pokja 2, itu sudah saya sebutkan tadi. Dari seluruh materi yang saya sampaikan tadi, kiranya dapat disimpulkan bahwa tugas dan peranan kader kesehatan Astra sangat berkaitan dengan tugas fungsi kader PKK, karena saya lihat memang saling berkaitan kader PKK dan juga kader kesehatan dari Astra. Dan ini merupakan komitmen kita bersama ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali kepada Astra. Mungkin kita bisa kerjasama Pak, selama ini Bapak sudah melakukan pendampingan dengan Posyandu. Tadi saya dengar untuk ke depan akan mengadakan lomba untuk Posyandu dan kader yang binaan Astra ya Pak. Syukur-syukur bisa semua untuk 34 provinsi Pak. Kalau tadi Astra, insya Allah Astra ke depan bisa meluaskan lagi dengan 34 provinsi, jadi seluruh Indonesia bisa dibantu oleh Astra, itu yang saya harapkan. Mungkin saya tidak panjang lebar lagi karena masih banyak dari narasumber yang akan memberikan nanti pelatihan-pelatihan ini. Saya harap Ibu-Bu tetap semangat ya Bu, banget ya. Terima kasih sekali dukungan Ibu-Bu semua, karena saya tahu kader PKK adalah para relawan-relawan semua. Terima kasih. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.